Oke, selamat malam buat seluruh teman-teman yang sudah bergabung di webinar hari ini, di webinar dari Naga Cyber Defense dan juga Rumah Web. Kali ini kita akan mengangkat tentang aman dan efisien bekerja dari mana saja. Ya, dengan situasi seperti ini, dengan situasi pandemi seperti ini, semuanya, semua industri, semua pekerjaan kita lakukan semuanya dari rumah, semuanya work from home. Ya. Nah, kali ini dari Rumah Web dan juga dari Naga Cyber Defense akan memberikan beberapa materi yang akan kita terima. Tapi sebelumnya ada beberapa informasi yang mau saya sampaikan buat seluruh peserta. Yang pertama, ada banyak banget hadiah yang sudah kita siapkan untuk seluruh peserta. Ya, yang pertama adalah sudah disediakan GoPay, ya, ada voucher GoPay untuk 10 penanya terpilih, ya. Jadi nanti ada sesi tanya jawab, nanti untuk seluruh peserta bisa langsung ketik aja di room chat, nanti kita pilih yang terbaik dan nanti kita akan kirimkan voucher GoPay-nya. Yang kedua, nanti akan dapat ada hadiah yang namanya 5 mobile threat defense. Nanti itu ada pertanyaan yang akan saya sampaikan dan nanti siapa yang bisa menjawab duluan dan benar di room chat itu langsung kita bisa kita langsung kasih. Nah, kayak gitu. Dan yang terakhir, yang gongnya nih ya, gongnya nih nanti ada Wheel of Name, nanti pemenang Wheel of Name itu akan mendapatkan Amazfit GTS Smartwatch. Jadi ikutin rangkaian webinar hari ini dari awal sampai akhir untuk dari webinar materi 1 sampai webinar kedua. Ya. Dan untuk seluruh pemateri apa sudah siap ya? Sudah siap? Tidak usah nunggu panjang lebar lagi. Yang pertama kita akan mulai dari Naga Cyber Defense kepada Mbak Weni dan Gali. Itu akan Halo Mbak sorry, Weni. Mas. Mas, ini dari Mbak Gali mau coba out dulu terus mau masuk lagi karena nggak kedengeran suaranya Mas Yosi. Oh, nggak kedengaran suara saya? Iya, kayaknya memang dari Gali sih. Oke, tapi suara saya kedengaran ya? Iya, kalau saya kedengeran. Saya tidak bisa dengar audionya. Apa untuk teman-teman yang lain apa mendengar suara saya dengan jelas? Oke. Oke, teman-teman sangat jelas. Oke. Coba di out dulu, nanti kita login, nanti dicoba login lagi sekali ya Mbak ya. Oke. Sambil menunggu saya infokan lagi sekali, ini kita sudah menyediakan 3 hadiah. Yang pertama adalah voucher GoPay untuk 10 penanya. Yang kedua ada 5 mobile threat defense yang nanti akan saya kasih pertanyaan yang siapa yang bisa menjawab benar dan tercepat itu yang mendapatkan, dan yang terakhir adalah Amazfit GTS Smartwatch, dan makanya ikutin dari awal sampai akhir ya. Kepada Mbak Weni dan Mbak Gali sudah siap? Oke, sudah Mas. Sudah ini saya bisa siap. share screen sekarang ya? Boleh, monggo. Saya persilakan waktu dan bukan tempat ya. Dan screen-nya, silakan. Oke. Aku di mute soalnya aku nggak bisa unmute. Untuk Mbak Gali mungkin bisa di unmute Mas. Oke, dari tim akan membuka mic-nya. Sudah? Oke, sudah masuk Mas? Sudah? Oke, monggo Mbak Gali, silakan mulai materinya ya. Selamat sore semuanya. Selamat datang juga. Jadi terima kasih buat teman-teman yang sudah bergabung ya di webinar kali ini. Nah, jadi untuk kali ini kita ingin menerangkan tentang aman dan efisien ya. Dari bekerja dari mana saja. Nah, untuk perkenalan saya dengan Gali dan nanti partner saya juga ada dengan Kak Weni yang untuk menerangkan tentang presentasi hari ini.
Nah, pertama kita mulai ya. Jadi, sebelum adanya pandemi dari COVID-19 ini, jadi bekerja secara remote dari luar perusahaan kan sudah lama menjadi tren ya. Nah, namun karena dengan adanya pandemi ini, bekerja secara remote ini kan menjadi naik angkanya karena peraturan negara yang mengharuskan untuk pembatasan sosial atau PSBB. Nah, di masa pembatasan sosial akibat COVID-19 ini, ternyata tuh banyak masyarakat yang harus waspada ya tentang terhadap ancaman kesehatan. Nah, menurut e-book ini yang disusun oleh BSA atau The Software Alliance, kejahatan cyber di era COVID-19 ini itu telah menjadi ancaman yang lebih besar dari sebelumnya, terutama dengan bertambahnya jumlah karyawan yang bekerja di luar jaringan perusahaan. Nah, jika karyawan bekerja dari kantor, ini kan artinya karyawan bekerja di balik lapisan kontrol keamanan preventif dari perusahaan tersebut ya. Jadi kan meskipun tidak sempurna, tapi lebih sulit untuk membuat kesalahan keamanan saat kita berada di kantor. Nah, namun ketika komputer kita itu meninggalkan batas dan orang-orang harus bekerja di luar kontrol keamanan perusahaan, risiko pasti kan akan muncul untuk perusahaan tersebut. Nah, ancaman cyber ini tidak melihat ya adanya pandemi dan tidak mengenal WFH atau PSBB dan yang lainnya nih. Jadi banyak aktor cyber yang malah memanfaatkan momen ini untuk melancarkan serangannya gitu. Nah, ini adalah hasil ya dari penelitian Deloitte Research gitu. Jadi hampir 50 orang di dunia ini melaporkan bahwa saat ini mereka itu bekerja dari rumah atau dari mana saja karena akibat krisis ini ya. Nah, meskipun 41%-nya ini percaya bahwa mereka ini lebih produktif saat bekerja dari rumah dibandingkan dengan lingkungan kantor biasanya, 25%-nya ini menganggap diri mereka itu kurang produktif gitu. Nah, karyawan yang bekerja dari rumah ini menghadapi berbagai tantangan ya, kayak misalnya dari interaksi yang hilang dengan kolega, lalu ada gangguan oleh mitra, dan juga mungkin anggota keluarganya juga, hingga masalah dengan infrastruktur teknis dan keamanan dunia maya dan data yang kurang memadai atau tidak memadai gitu. Nah, jika karyawan ini ingin bekerja dari rumah ya dengan kecepatan yang sama, dengan efisien yang sama juga seperti di kantor, sebagian besar akan membutuhkan teknologi terbaru. Nah, ini termasuk perangkat keras spek tinggi ya, seperti laptop, terus smartphone juga, dan printer juga, dan perangkat lunak terbaru. Seperti contohnya alat konferensi video yang kita pakai saat ini ya, dan juga manajemen data. Dan otomatis kita juga butuh koneksi internet yang cepat gitu. Nah, nantinya ini NCD akan mengenalkan produk ya yang pastinya aman, cepat, dan hemat ya untuk perusahaan berkomunikasi dengan karyawannya. Nah, jadi tapi sisi positifnya nih, 90% responden survei ini kan melaporkan bahwa mereka masih dapat bekerja secara efisien dari rumah meskipun dengan semua kontrol keamanan tambahan seperti yang di grafik ini ya. Nah, di sisi lain ada 1 dari 10 ini mengeluh bahwa mereka kurang produktif. Nah, masalah khusus ini termasuk akses ke data, terus ada koneksi VPN yang buruk, akses terbatas ke alat perangkat lunak yang telah mereka gunakan selama bertahun-tahun secara pribadi, dan otomatis kan tidak diizinkan juga untuk menggunakan printer mereka sendiri gitu. Nah, jadi dari survei ini ya bisa dilihat, jadi efisien atau tidaknya. Jadi 1% ini tidak efisien, berikutnya ada 8% ini mungkin tidak efisien, terus 35%-nya ini mungkin efisien, dan 55%-nya ini efisien. Nah, next ini adalah keamanan risiko lebih lanjut ya di dalam perusahaan. Jadi untuk memastikan efisiensi seperti tadi itu, hanyalah salah satu faktor yang terlibat dalam langkah-langkah keamanan IT yang diterapkan pada staf yang bekerja dari rumah ya. Nah, faktor lainnya adalah kebutuhan untuk mencegah serangan cyber, dan sebenarnya kami tuh ingin tahu bagaimana karyawan bekerja dari rumah ini memandang sistem keamanan dari perusahaan mereka gitu. Jadi untuk pakar non keamanan ini sulit untuk membuat penilaian yang akurat tentang sejauh mana tindakan perusahaan mereka ini meningkatkan keamanan IT mereka. Nah, jadi meskipun demikian ya, cukup mengejutkan bahwa 14%-nya responden survei ini mengkhawatirkan dunia maya dan keamanan data saat bekerja dari mana saja. Nah, selain itu, 25%-nya ini melaporkan peningkatan email penipuan, terus upaya phishing juga, dan spam ke email perusahaan mereka sejak dimulai krisis COVID-19 ini ya. Jadi tidak jelas berapa banyak serangan dunia maya yang tidak dikenali oleh karyawan,
Tetapi serangan yang berhasil yang dapat menyebabkan kerusakan yang pastinya tidak terduga gitu, dari mulai pencurian data, berikutnya pasti ada kerugian finansial juga ya, dan lain-lain gitu. Nah, bisa lihat di grafik ini ya. Jadi 7% ini untuk serangan itu sedikit menurun ya, 7%, lalu 10%-nya ini tidak tahu. Berikutnya 11%-nya mereka tidak menggunakan email untuk mereka bekerja. 25%-nya serangan ini telah meningkat, dan 47%-nya dapat serangan yang hampir sama gitu. Nah, musuh eksternal atau kita bilang penjahat dunia maya ini ya, sebenarnya itu hanya salah satu ancaman yang harus dikhawatirkan oleh perusahaan yang sadar akan keamanan ya. Jadi seperti yang ditunjukkan di survei ini, perusahaan juga menghadapi ancaman dari dalam jajaran mereka sendiri gitu, atau karyawan internal gitu. Jadi karyawan internal juga bisa sebagai ancaman juga gitu. Nah, lamanya lockdown ya dan dampak ekonominya ini membuat banyak karyawan kan semakin khawatir ya tentang keamanan kerja mereka. Nah, banyak yang tergoda untuk bersikap jika yang terburuk ini akan datang, yaitu mereka kehilangan pekerjaan ya, atau perusahaan mereka itu bangkrut gitu. Jadi faktanya 26% responden survei ini melaporkan telah membuat salinan data penting perusahaan atau kita bilangnya backup ya, sebagai tindak pencegahannya. Nah, menyimpan data internal perusahaan ini terhadap skenario kasus terburuk ini dengan sangat jelas menggambarkan betapa pentingnya bagi perusahaan ya untuk bertindak untuk mencegah kehilangannya data perusahaan, mungkin ada kekayaan intelektual juga, dan mungkin lebih luas lagi ya untuk mengatasi resiko perusahaan. Nah, next tadi kan kita ngomongin tentang phishing ya, kita akan sedikit membahas tentang phishing. Nah, mungkin ada teman-teman yang sudah tahu atau yang mungkin belum tahu, saya ulangi sedikit. Jadi phishing ini adalah suatu metode ya untuk melakukan penipuan dengan mengelabuhi target dengan maksud untuk mencuri akun atau informasi pribadi si target ya. Nah, istilah ini berasal dari kata phishing atau memancing gitu ya, memancing korban untuk terperangkap di jebakan penjahat cyber. Nah, phishing ini sering digunakan pada email, di mana penyebarannya melalui email ini dilakukan untuk memberikan informasi yang mengarah ke halaman palsu atau website palsu ya, untuk dimaksud menjebak si korban tersebut. Nah, ada beberapa jenis phishing, sebenarnya banyak, kita akan membahas 6 ya. Yang pertama ini adalah spear phishing. Nah, spear phishing ini sebenarnya digunakan teknik penyebaran email untuk individu juga, untuk organisasi juga, atau bisnis tertentu gitu. Nah, ciri dari phishing ini adalah penipu biasanya menyebutkan informasi personal gitu, seputar korbannya, misalnya nama kita, terus jabatan kita di perusahaan, mungkin malah nomor kartu kredit juga, dan nomor teleponnya. Nah, ini biasanya kenapa sih mereka bisa dapat informasi kita itu, karena kita too much information di sosial media kita gitu. Atau mungkin teman-teman ada yang punya Facebook atau LinkedIn yang di situ tuh memberikan informasinya teman-teman dari tanggal lahir, mungkin alamat dan sebagainya. Ini sebenarnya berbahaya ya, dan ini harus teman-teman hindari dan berpikir ulang untuk memberikan informasi terlalu banyak di sosial media. Takutnya akan kejadian phishing seperti ini gitu. Yang kedua ada deceptive phishing ya. Nah, deceptive ini adalah phishing yang paling umum sebenarnya dilakukan oleh para pelaku kepada korbannya. Nah, para pelaku deceptive phishing ini biasanya menyamar sebagai orang lain gitu, atau perusahaan yang korbannya kenal gitu, untuk memperoleh entah itu informasi penting ya, atau data penting dan rahasia korbannya juga. Nah, berikutnya kita ada whale phishing. Nah, whale phishing ini atau whaling ini adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan jenis serangan phishing yang secara khusus ditunjukkan kepada korban yang kaya, yang lebih kuat, atau misalnya yang terkenal atau yang terkemuka gitu. Terus ada yang nomor 4 ini ada smishing. Mungkin teman-teman banyak yang dapat SMS seperti ini ya. Nah, phishing ini juga atau kita bilang SMS phishing ya. Ini biasanya dilakukan oleh penjahat cyber lewat pesan singkat gitu ya, atau lewat pesan yang dikirimkan kepada korbannya. Nah, jadi masih serupa dengan phishing yang sebelumnya. Di sini ini pelaku juga menyamar ya sebagai orang lain atau perusahaan terpercaya. Mungkin teman-teman sering dapat SMS mungkin dari bank, atau misalnya ditawarkan kredit, seperti itu juga bisa. Terus yang 5 ini juga sama, ini adalah phishing atau voice phishing ya. Dalam telepon ini, phisher melakukan phishing lewat panggilan telepon ke pengguna. Nah, tujuannya ini sebenarnya sama ya, untuk mendapatkan informasi pribadi dari rekening melalui telepon. Nah, telepon phishing ini sebagian besar dilakukan dengan ID penelepon palsu gitu ya.
Jadi kalau teman-teman sampai nggak kenal nomornya ini, usahakan mungkin jangan diangkat gitu. Nah, yang keenam ini adalah phishing as a dropper gitu. Jadi melakukan teknik phishing ini untuk menjatuhkan malware, terus trojan atau ransomware gitu ya, dan berbagai ancaman lainnya yang berfungsi untuk pastinya mencuri data ya dan membuat perangkat itu menjadi lemot bahkan error. Nah, mungkin teman-teman kalau misalnya ada yang perangkatnya lemot atau error bisa jadi ada malware, trojan atau ransomware-nya gitu dan di drop oleh phishing tadi. Nah, ini adalah beberapa cara untuk mencegah phishing ya. Jadi kalau misalnya teman-teman kayak untuk situs sosial media gitu ya, buat bookmark atau halaman login atau langsung mengetik URL, misalnya contohnya Facebook gitu, www.facebook.com gitu ya, itu secara langsung di browser address bar-nya gitu. Jadi jangan teman-teman itu klik dari misalnya website gitu dan itu belum tentu menuju ke Facebook yang asli. Bisa jadi teman-teman dialihkan ke halaman Facebook tapi ternyata halaman Facebook itu adalah phishing yang tujuannya sebenarnya cuma meminta email dan password korbannya aja gitu. Jadi harus diketik langsung biar aman gitu. Yang kedua, jangan mengeklik link pada pesan email yang tidak tahu asalnya gitu. Jadi kalau teman-teman nggak tahu nih, ada email yang teman-teman nggak kenal, terus teman-teman nggak minta, itu kalau ada link di dalamnya itu berusaha jangan diklik gitu. Jadi ditahan jangan diklik. Siapa tahu ketika diklik terus bisa mendownload, yang di-download itu adalah seperti tadi ada malware, trojan dan sebagainya. Yang ketiga, jadi hanya mengetikkan data rahasia pada website yang aman dan legit gitu. Jadi kalau teman-teman sudah memastikan website tersebut aman, misalnya teman-teman belanja online gitu ya, dan biasanya mungkin ada beberapa all shop yang minta nomor kartu gitu di dalam situ. Nah, teman-teman harus memastikan bahwa all shop tersebut tuh sudah terpercaya gitu, sudah aman, baru teman-teman masukkan datanya di situ. Yang keempat, ini bisa kenali tanda giveaway yang ada di email phishing gitu. Apakah dari perusahaan yang resmi atau bukan. Nah, dengan caranya gimana sih? Pertama, teliti pengirim email atau pesan teksnya. Nah, pengirim email ini resmi nggak sih? Misalnya dapat dari bank. Nah, teman-teman tuh pakai bank itu atau enggak sih? Kalau teman-teman ternyata nggak pakai bank itu ya sudah abaikan saja gitu. Yang kedua ada hover the link. Nah, hover the link ini hanya bisa dipakai untuk desktop ya. Jadi untuk PC atau untuk laptop, jadi bisa teman-teman arahkan kursor ke link yang tersedia di email tersebut. Nah, biasanya jadi jangan diklik dulu ya, hanya diarahkan. Jadi kalau misalnya pas muncul itu, apakah sesuai dengan si pengirim gitu, alamat websitenya yang ada di link tersebut. Yang ketiga juga penggunaan kata yang tidak konsisten ya. Jadi misalnya di dalam suatu email itu ada tulisan kita gitu dan di kalimat selanjutnya tulisannya kami gitu. Jadi kita dan kami itu kan tidak konsisten ya. Nah, jadi harus teman-teman bisa cek lagi bahwa itu konsisten tidak pemakaian katanya di dalam email tersebut. Yang berikutnya juga cek alamat situs web juga ya. Jadi kalau teman-teman misalnya ragu nih dapat email dari Bank ABC misalnya. Nah, benar nggak sih Bank ABC ini alamat emailnya tuh itu gitu loh. Misalnya alamatnya www.abc.com itu sama nggak sih gitu dengan atau misalnya abc@gmail.com itu sama. Jadi teman-teman harus ngecek dulu juga ke alamat situs web juga. Berikutnya tadi ya, untuk panggilan dari nomor tidak dikenal dan SMS nomor tidak dikenal, itu teman-teman harus hindari juga. Berikutnya yang kelima ini waspada terhadap email dan pesan instan yang tidak diminta, seperti tadi. Jadi kalau teman-teman nggak kenal, mohon jangan dibuka atau misalnya diangkat gitu ya. Yang keenam, berhati-hati ketika login dan meminta hak administrator, terus cermati juga alamat URL-nya yang ada di address bar gitu. Misalnya tadi ya contohnya Facebook, itu beneran facebook.com atau misalnya O-nya bisa diganti 0. Itu ke arah yang sama, cuman ternyata yang satunya adalah untuk phishing gitu kan kita nggak tahu. Jadi kita harus cermati lagi URL-nya. Dan yang terakhir adalah menginstal software untuk keamanan internet ya. Dan tetap mengupdate antivirus dan jangan lupa nih selalu cari antivirus yang selalu update ya. Karena gini, mungkin antivirus yang lama ini tidak akan bisa mendeteksi ancaman baru yang datang. Jadi termasuk data-data ancaman baru dengan teknik phishing gitu. Nah, kalau teman-teman punya antivirus nih, tapi yang versi lama atau bahkan misalnya yang gratisan ya, itu mereka mungkin nggak
update antivirusnya. Jadi sehingga ada phishing baru masuk nih yang tidak dikenal, jadi mereka kayak dipersilahkan masuk aja dan tidak ditahan oleh antivirus tersebut. Nah, berikutnya ini adalah ancaman lain ya saat bekerja secara remote. Ini yang pertama itu adalah jaringan yang tidak aman gitu. Jadi kan berbeda dengan lingkungan kantor ya, di mana manajer IT ini dapat mengontrol keamanan semua jaringan WiFi gitu ya. Nah, jaringan rumah karyawan ini kan mungkin memiliki protokol yang lebih lemah gitu, misalnya WIP daripada WPA yang 2 gitu misalnya. Nah, ini memungkinkan peretas untuk lebih mudah mengakses lalu lintas jaringan dan itu kan berbahaya juga ya, bisa jadi data kita hilang. Berikutnya ada kata sandi yang tidak aman. Nah, kata sandi sederhana ini sebenarnya sangat mudah ya diretas peretas gitu dan lebih jauh lagi gitu. Nah, jika kata sandi ini tidak aman digunakan di beberapa platform gitu ya, ini memungkinkan peretas untuk mendapatkan akses tidak sah ke banyak akun dalam waktu yang singkat. Nah, apalagi misalnya teman-teman punya sosial media juga nih yang misalnya 3 sosial media yang passwordnya sama. Nah, ini sebenarnya sangat berbahaya. Jadi teman-teman harus bisa punya password yang berbeda untuk sosial media yang berbeda gitu. Nah, yang terakhir adalah perangkat mobile yang tidak aman. Nah, kayaknya semua orang punya perangkat mobile ya pastinya. Nah, banyak dari kita ini kan memiliki setidaknya ya beberapa file kerja yang disimpan di handphone kita gitu. Nah, ini dalam laporan lanskap ancaman dari Seluler Wandera ya, mereka ini mengungkapkan bahwa 57% organisasi ini mengalami insiden phishing seluler gitu atau phishing handphone gitu. Nah, serangan phishing ini kan semakin meningkat ya dengan adanya pandemi ini, jadi dimanfaatkan gitu. Jadi, jangan lupa untuk menggunakan perlindungan untuk device-nya teman-teman sendiri gitu. Nah, terus jadi langkah apa sih yang harus kita ambil ya untuk mengurangi resiko yang sudah kita bahas tadi? Yang pertama kita akan membahas tentang perusahaan dulu ya. Yang pertama, jadi mungkin punya teman-teman yang punya perusahaan harus latih karyawan tentang keamanan cyber gitu. Jadi beritahu staf ya tentang masalah ini dan latih mereka dalam mengelola data sensitif dan ingatkan mereka tentang kode etik dari perusahaan dan aturan yang terkait. Nah, bekerja dari rumah kan memperkenalkan resiko dunia maya baru, dan karyawan ini perlu dilatih secara memadai dalam tanggung jawab mereka gitu. Yang kedua, ini adalah keamanan yang harus efektif ya. Jadi secara teratur, periksalah apakah langkah-langkah keamanan yang diambil untuk melindungi solusi IT termasuk yang berbasis cloud ya, yang diterapkan itu sudah efektif atau belum. Jadi banyak solusi diluncurkan di bawah tekanan waktu yang sangat lama pada awal krisis dan staf IT ini perlu memastikan efektivitas dari kontrol keamanan tersebut. Nah, setelah kita mengecek ya, kita harus pantau keamanan tersebut. Jadi harus tingkatkan pemantauan keamanan pada perangkat dan pengguna untuk memungkinkan perusahaan ini secara proaktif ya, mengidentifikasi dan memperbaiki kesalahan yang dibuat oleh pengguna atau karyawannya dalam mengelola data sensitif di perusahaan tersebut. Berikutnya ada penanganan keamanan. Jadi menilai kemampuan dan kapasitas untuk pulih ya dari serangan cyber yang merugikan itu secara efektif. Misalnya nih ada serangan ransomware ya yang sekarang itu makin meluas. Nah, ini termasuk kemampuan untuk membuat seluruh infrastruktur IT ini kembali aktif dan berjalan secepat mungkin nih setelah kejadian semacam ransomware itu terjadi gitu. Nah, yang terakhir adalah cek keamanan pihak luar perusahaan. Ini sebenarnya penting ya. Jadi validasi keefektifan ya, keamanan penyedia layanan, pemasok, dan bahkan juga mitra dari penjualan terpenting perusahaan tersebut. Jadi kelemahan dalam rantai keamanan dapat menyebabkan pelanggaran dunia maya dan mungkin kehilangan data yang besar gitu. Nah, hanya dengan mengambil langkah-langkah yang ini, perusahaan ini dapat memastikan bahwa pertukaran data antara kantor mereka dengan karyawan yang bekerja dari rumah tidak hanya terlindungi secara memadai, tapi juga pengaturan IT kantor pusat itu tidak malah menjadi pintu gerbang ya untuk bentuk baru kejahatan dunia maya gitu. Nah, di sini sebenarnya kepercayaan bagus ya, tapi untuk verifikasi itu lebih baik. Nah, berikutnya langkah apa yang harus diambil oleh individu gitu ya. Pertama ini tingkatkan dan perbarui perangkat Anda. Nah, mungkin siapapun yang teman-teman sekarang menggunakan laptop atau ponsel pribadi ya untuk bekerja mungkin lebih rentan nih terhadap penjahat dunia maya nih. Terutama jika perangkat tersebut digunakan oleh banyak orang di rumah gitu untuk campur tugas pribadi misalnya, untuk sekolah anak misalnya dan kantor juga.
Nah, jadi langkah pertama adalah memastikan meskipun kita ya menggunakan perangkat yang lama gitu, dan memiliki perangkat kerja yang terpisah, kita harus tetap menginstal pembaruan perangkat lunak yang tersedia gitu. Sehingga perangkat Anda dilengkapi dengan tambalan keamanan yang terbaru dan tidak boleh lupa dengan software keamanan tentunya. Nah, seperti Windows nih ya, mungkin teman-teman banyak yang pakai Windows juga ini menyediakan update setiap bulannya di minggu kedua. Nah, kalau nggak salah tuh update-nya baru Rabu kemarin itu baru ada update untuk Windows. Mungkin teman-teman sekarang bisa cek yang belum update ya. Terus berikutnya ada ubah nama dan kata sandi WiFi Anda gitu. Jadi sementara banyak yang mungkin udah tahu nih teman-teman secara berkala kita harus mengubah kata sandi untuk akun sosial media gitu ya, terus email juga dan layanan online lainnya gitu. Jadi jarang orang melakukan hal yang sama sebenarnya dengan WiFi mereka. Mereka tidak sering mengubah gitu. Jadi mengubah kata sandi WiFi kita ini bisa efektif ya untuk meminimalisir kita itu tidak diretas gitu. Kata sandi jaringan WiFi ini seperti kata sandi akun online gitu, seringkali sebenarnya dapat dijual juga di dark web gitu. Nah, jika teman-teman ragu nih, selalu ada saran dukungan teknis juga, bisa matikan lalu hidupkan lagi gitu. Jadi seperti menyetel ulang router WiFi kita ya, itu adalah cara lebih mudah untuk menyingkirkan beberapa jenis malware yang dasar gitu atau yang sekedar hanya mengganggu. Nah, berikutnya adalah matikan laptop kerja Anda. Jadi mungkin kebanyakan orang ya itu nggak terbiasa nih mematikan perangkat mereka setelah selesai bekerja gitu. Hanya sleep aja gitu. Nah, tapi ini sebenarnya cara sederhana untuk membuat diri kita itu lebih aman. Jadi mematikan dan menyalakan kembali laptop kerja kita ini dapat mencegah virus ya atau malware menyemat di perangkat gitu. Itu bisa menggagalkan beberapa jenis malware yang berada di memori perangkat dan terhapus saat dimatikan. Nah, ini juga sederhana sebenarnya menutup sementara jalur yang terbuka ya untuk serangan baru. Nah, anggap aja tuh seperti mengunci pintu ketika teman-teman ninggalin rumah. Nah, seperti itu. Nah, ini juga direkomendasikan ya untuk melakukan hal yang sama di smartphone kita gitu. Mungkin di akhir kerja atau setiap di malam hari kita bisa matikan dulu, lalu habis itu bisa kita nyalakan lagi. Nah, berikutnya yang terakhir ini adalah pengenalan wajah, terus juga login sidik jari, dan lainnya ya. Jadi perusahaan ini dapat melengkapi karyawannya dengan kontrol keamanan tambahan seperti autentikasi multifaktor, terus kode dari perangkat eksternal selain nama pengguna dan kata sandi ya, atau bahkan login biometrik seperti pengenalan wajah atau misalnya bisa ditambah sidik jari itu yang sudah digunakan oleh ponsel kita gitu ya atau smartphone kita. Nah, ini harus diberlakukan juga untuk PC kita atau laptop kita gitu. Jadi jangan smartphone aja. Jadi hanya jangan sekedar password aja. Jadi saya rasa rata-rata pekerja di rumah ini sudah terbiasa ya dengan seperti itu ya, penguncian seperti itu. Mereka sudah melakukannya untuk masuk ke beberapa aplikasi, misalnya kayak Instagramnya dikunci, WhatsAppnya dikunci gitu ya. Tapi mereka mungkin atau kita ya mungkin belum melakukannya untuk masuk ke aplikasi kerja kita gitu. Dan semoga ya itu akan berubah tahun ini untuk keamanan yang lebih baik. Gitu ya Kak Weni ya. Oke, saya lanjutkan ya dari mulai di sini. Untuk tadi yang sudah dijelaskan Kak Galih itu kan mengenai prevention yang bisa dilakukan oleh perusahaan dan individu. Namun untuk ternyata sudah banyak perusahaan juga ini yang sudah menyediakan akses ke jaringan pribadi virtual atau yang biasanya kita sebut sebagai VPN ya. Nah, mereka itu para perusahaan ini juga menyediakan VPN untuk memastikan enkripsi dan privasi yang lebih besar serta koneksi yang aman ke jaringan perusahaan mereka untuk para si remote workers ini. Namun disarankan juga agar tidak terlalu mengandalkan layanan VPN nih jika memang tidak secara khusus itu disediakan oleh perusahaan kita. Ternyata memang beberapa layanan VPN gratis itu mungkin memiliki akses ke data kita di server mereka sebelum mereka itu mengenkripsinya. Jadi tentunya ini akan dapat juga membuka potensi kerentanan lainnya juga. Nah, dengan begitu banyaknya orang yang sekarang bekerja secara remote dan menggunakan VPN ya karena banyak sekali. Nah, penyerang ini sekarang mereka memiliki area pembukaan yang lebih luas dan memang lebih besar untuk melakukan serangan-serangan terhadap vulnerability yang ada di VPN itu tadi. Nah, banyak aktor cyber juga memanfaatkan pandemi ini
serta tadi ya banyaknya penggunaan VPN itu untuk masuk ke sebuah jaringan dan melancarkan aksinya. Beberapa waktu lalu sebenarnya Microsoft juga sempat memperingatkan beberapa rumah sakit nih bahwa gateway dan peralatan VPN mereka itu rentan terhadap kelompok ransomware yang memang secara aktif memindai endpoint yang terekspos di internet dan memang tidak diamankan dengan benar. Nah, ternyata menggunakan VPN ini juga memiliki beberapa kelemahan nih. Beberapa kelemahannya yang ingin kita bahas pada malam hari ini adalah biaya yang mahal, lalu adanya kecepatan, lalu beberapa penyedia VPN itu ternyata mencatat data pengguna. Nah, kita akan bahas simpel aja pada malam hari ini yang untuk biaya mahal itu karena biasanya kita untuk level perusahaan kan memang biasanya membuat VPN mereka sendiri ya. Jadi membuat VPN mereka sendiri itu pasti akan membutuhkan ekstra hardware ya. Dan tentu saja ini akan menambah biaya pengeluaran perusahaan atau sebuah organisasi. Lalu yang kedua itu adanya kecepatan. Kecepatan di sini kita bahas mengenai kelemahan terbesar menggunakan VPN ini ternyata itu adalah dalam kecepatannya. Jadi pada dasarnya pada saat kita menggunakan VPN, kita itu mengirim data kita ke lokasi lain sebelum data kita itu diteruskan ke server tujuan lain, ke server tujuan kita atau ke endpoint tujuan kita. Nah, sayangnya ini berarti bahwa kecepatan koneksi VPN akan selalu lebih lambat daripada kecepatan non-VPN biasa. Lalu yang ingin kita bahas selanjutnya ini adalah beberapa penyedia VPN ternyata mencatat data pengguna yang dapat membahayakan privasi perusahaan atau sebuah individu. Nah, VPN yang biasanya karena kita ingin menggunakan VPN itu kan dimaksudkan untuk melindungi data online kita ya, yang ingin kita transfer dari jaringan satu ke jaringan lain. Tapi jika kita memang tidak benar melakukan riset, itu malah kita mungkin akan memilih layanan yang salah dan malah melakukan hal yang sebaliknya. Lalu di sini saya juga ingin mencantumkan salah satu contoh kasus nih. Kemarin pada bulan lalu, ini dari The Trade Post ini dia memberitakan bahwa FortiGate VPN default config allows MITM attacks. Jadi di sini mereka memberitakan bahwa si konfigurasi default VPN FortiGate ini memungkinkan serangan man in the middle atau yang biasa kita sebut MITM gitu. Nah, pada kasus ini ternyata seorang peneliti keamanan itu melaporkan bahwa si konfigurasi default client VPN FortiGate untuk SSL VPN ini memiliki masalah sertifikat. Nah, ini juga mengingatkan kita mengapa kita itu tidak boleh kita tidak boleh membiarkan device kita yang baru saja mungkin kita beli itu membiarkan mereka pada konfigurasi default. Jadi untuk si kasus ini, untuk technical detailnya memang sudah dilaporkan pada beritanya juga. Kemarin kita juga sempat nge-post di website kita mengenai berita ini. Jadi mungkin untuk technical detailnya bisa langsung menuju ke website kita atau langsung baca langsung ke Trade Post ini. Jadi kalau kita nggak boleh relay atau kita nggak boleh bergantung kepada VPN, apakah ada alternatif lain selain VPN gitu kan pertanyaannya. Nah, di sini kita akan menjelaskan mengenai layanan NCD yaitu VL2. Itu adalah layanan NCD yang salah satu yang terbaru. Di sini VL2 sendiri adalah Virtual LAN V2, itu adalah jaringan virtual peer-to-peer yang dapat kita sambungkan secara pribadi, aman, cepat, tanpa perlu kerja ekstra. Jadi menggunakan VL2 ini juga mudah digunakan nih karena pengguna hanya perlu bergabung ke jaringan VL2 NCD dan tidak perlu mengatur konfigurasi lainnya. Lalu pada saat kita menggunakan VL2 ini juga memungkinkan kita untuk mengelola semua sumber daya kita yang terhubung ke jaringan area lokal dan luas, seolah-olah dua komputer yang jaraknya jauh itu berada pada satu ruangan yang sama gitu. Nah, koneksinya pun untuk VL2 ini dienkripsi secara end-to-end, yang artinya data yang dikirim dari perangkat si pengirim ini dienkripsi dan hanya dapat didekripsi oleh penerimanya saja begitu. Nah, terus pertanyaan selanjutnya pasti gimana sih cara kerja VL2 gitu ya. Nah, di sini
saya hanya ingin menekankan bahwa di sini cara kerja VL2 tidak seperti VPN ya. Kalau VPN kan biasanya diteruskan dulu data kita ke server mereka, namun untuk penggunaan VL2 ini datanya langsung dari komputer satu ke komputer 2. Jadi sambungannya itu direct. Nah, dari komputer satu yang telah menggunakan VL2 ini tadi akan pergi ke controller terlebih dahulu untuk meminta IP VL2 dari si komputer 2. Nah, setelah IP VL2 dari si komputer 2 itu diketahui, jadi komputer satu itu akan langsung menuju ke komputer 2 dengan menggunakan IP VL2 yang tadi sudah didapatkan dari si controller. Lalu paket yang dikirim dari komputer satu ke komputer 2 ini tadi menggunakan VL2 juga yang sudah tadi saya mention itu dienkripsi secara end-to-end, jadi aman ya. Lalu untuk controller di sini tidak berfungsi seperti server VPN yang akan meneruskan data dari komputer satu ke komputer 2, namun di sini controller hanya digunakan pada awal sesi saja. Jika suatu sesi itu sudah berjalan, atau salah satu host itu sudah mendapatkan alamat IP VL2 yang dituju, maka controller tadi tidak akan digunakan lagi, begitu. Lalu pertanyaan selanjutnya pasti, memang keuntungannya apa sih menggunakan VL2 gitu ya? Yang pertama itu mudah digunakan karena tadi ya, hanya cukup untuk tersambung ke jaringan VL2 NCD dan semuanya tidak konfigurasi lain pun tidak diperlukan. Lalu ada untuk VL2 ini juga sangat fleksibel karena bisa digunakan di sistem operasi lain termasuk ponsel. Lalu IP yang dapat mengakses itu dapat lebih dibatasi. Lalu yang selanjutnya itu mengakses server dari jarak jauh pun menjadi lebih aman karena tadi yang sudah saya sampaikan dia datanya dienkripsi secara end-to-end. Lalu selanjutnya murah juga ya karena tidak membutuhkan ekstra hardware untuk dipasang atau dibeli seperti saat kita memasang VPN untuk perusahaan kita. Nah, lebih cepat juga karena datanya itu tidak dialihkan terlebih dahulu, langsung dari komputer satu ke komputer 2 itu direct. Yang berikutnya, IP yang digunakan itu satu dan unik untuk per endpoint-nya. Lalu yang terakhir itu menggunakan sedikit resource atau sumber daya di perangkat yang sudah menggunakan VL2 tadi, jadi tidak memberatkan si komputer, begitu. Nah, layanan VL2 ini bisa langsung didapatkan jika perusahaan atau individu memiliki perlindungan naga cyber defense mulai dari yang level profesional nih. Nah, di sini saya mau menjelaskan sedikit sebelum waktunya habis. Di sini naga cyber defense itu memiliki 4 paket layanan. Ada yang essential, professional, data loss protection, lalu ada mobile threat defense. Nah, untuk yang esensial ini biasanya kita memang tujukan untuk pengguna Wi-Fi public atau home Wi-Fi yang biasanya memang device-nya itu digunakan sehari-hari untuk misalnya hanya membuka sosial media begitu. Nah, untuk yang profesional sendiri biasanya kita tujukan untuk level bisnis atau level perusahaan yang memang memiliki konektivitas tinggi ke internet dan memang lebih rentan terhadap serangan peretas. Namun jika seseorang atau seorang individu ingin menggunakan level yang profesional ini juga memungkinkan gitu. Untuk data loss protection seperti namanya ini ditujukan untuk device yang memang memiliki atau menyimpan data sensitif di perusahaan mereka, misalnya divisi finance atau HRD yang memang biasanya menyimpan data-data sensitif klien atau karyawan mereka gitu. Untuk yang mobile threat defense ini adalah perlindungan untuk perangkat seluler ya, seperti namanya mobile ini sudah tersedia untuk Android dan iOS serta HP dan tablet. Jadi tidak hanya smartphone, namun tablet pun juga sudah tercover gitu. Nah, untuk essential, profesional, dan data loss protection ini kita sudah support untuk sistem operasi Windows, Linux, dan Mac. Jadi mungkin untuk lebih detailnya, jika memang teman-teman di sini ada yang tertarik, bisa langsung menghubungi tim sales kita. Begitu Mas Yosi, dari Naga Cyber Defense sudah selesai. Oke, terima kasih Mbak Weni dan juga Mbak Gali. Terima kasih buat ya dan
Pertanyaannya sudah terkumpul, jadi kita kumpulin dulu semuanya. Kita buat seluruh peserta webinar hari ini, jika ingin bertanya bisa langsung chat aja di room chat. Nanti untuk pertanyaan terpilih setelah materi kedua, nanti kita langsung kasih nih ke pertanyaannya, baik itu ke pemateri 1 atau ke pemateri 2 ya. Terima kasih ya Mbak Weni dan juga Mbak Gali ya. Sama-sama, Untuk terima kasih. informasinya, dan saya informasikan lagi sekali untuk seluruh peserta, buat yang tadi tuh ada beberapa yang bilang kalau suaranya tidak jelas dan lain dan pecah-pecah. Lagi sekali mohon diperiksa untuk koneksi internetnya apakah stabil atau tidak, dan juga di pojok kiri bawah itu ada pilihan join with audio ya. Apabila masih tidak bisa langsung ke YouTube channelnya Rumah Web untuk mengikuti webinar hari ini. Oke, itu saja. Dan kita akan langsung masuk ke pemateri kedua, yaitu Bapak Benny, yaitu Technical and Third Party Researcher dari Rumah Web. Apakah sudah bergabung, Bapak? Bapak Benny Eko? Sudah bergabung, Pak Benny? Halo, Pak Benny? Halo. Oke, sudah keluar suaranya. Sorry, ke-mute. Gak apa-apa. Oke. Kali ini mau ngomongin tentang apa, Pak? Pertama saya ingin mengucapkan ya sangat-sangat terima kasih atas kesempatan yang diberikan, dan terima kasih untuk tim dari NCD juga, sangat berguna insight dari pihak NCD terkait penggunaan isu-isu spam dan security lainnya. Nah, untuk saya hari ini akan membahas tentang, ya masih ada kaitannya tentang untuk mempermudah kita kerja work from home lah. Bekerja di rumah, bekerja di mana saja dengan menggunakan layanan email premium yang namanya Vlogmail. Nah, nanti akan saya bahas sekalian demo produknya juga. Nah, dan ya sedikit-sedikit juga menyinggung tentang spamming dan handling spamming yang mungkin bisa diterapkan oleh teman-teman sekalian seperti itu. Oke, kalau gitu waktu dan kesempatan saya persilakan Pak Beni untuk memulai materinya ya. Oke. Gimana Mas Yosi, kelihatan ya slide saya? Semoga bisa kelihatan. Aman Pak, aman. Kelihatan. Sip. Halo semuanya, selamat malam. Terima kasih telah meluangkan waktu malam Sabtu kalian semuanya untuk mendengarkan dan bergabung dengan webinar kali ini. Sedikit perkenalan, nama saya Benny Eko, saya adalah Technical dan Third Party Product Researcher dari Rumah Web Indonesia. Nah, kali ini saya akan memperkenalkan tentang yang namanya produk yang namanya Vlogmail. Vlogmail ini bagi yang belum tahu adalah email service ya, email premium, seperti misal kalau udah pernah pakai Google Suite yang ada Gmail-nya, terus Yahoo Mail seperti itu. Nah, ini Vlogmail adalah layanan email seperti itu, namun mempunyai segudang fitur unggulan yang bisa dimanfaatkan untuk mempermudah kinerja teman-teman sekalian pada saat kerja di rumah atau work from home, dan pastinya mempunyai tingkat keamanan dan kemudahan handle security dari sistem Vlogmail tersebut untuk selalu terupdate dan mempermudah. Oke, kita next aja. Sedikit intermezzo, spam dan phishing management.
Setiap ini menarik ya. Ini menarik karena spam itu tidak terpisahkan dari kehidupan kita. Jika kalian mempunyai email, walaupun Gmail ataupun email premium lainnya, pasti tidak mungkin 100% aman dari spam. No system is safe. Nah, data menarik dari kami setiap hari, bukan menarik juga ya, tapi ini intinya setiap harinya Rumah Web menangani ribuan transaksi email nama domain, baik itu email dari email cPanel atau webmail seperti itu. Nah, diestimasikan kami mengkalkulasikan 85% email spam yang terdeteksi masuk itu berasal dari email yang disetting pada klien app application seperti Microsoft Outlook atau email klien aplikasi lainnya. Nah, mayoritas suspek spam berasal dari email suspek spam ini berasal dari domain, instansi atau perusahaan, bahkan tidak sedikit juga spam terjadi dari email .go.id, email pemerintah. Bayangkan email pemerintah, staf yang kita percayai, mereka juga terkena spam. Nah, di poin berikutnya ini sangat sering email spam tersebut terjadi. Kalau saya mengulangi lagi ya, email spam itu adalah email yang email transaksi yang intensitasnya banyak dalam satu waktu. Biasanya pengguna itu tidak sadar kalau emailnya itu nyepam. Karena malware atau karena lainnya. Nah, malware dari komputer pengguna email. Nah, ini kembali lagi di poin sebelumnya, dikarenakan email nama domain tersebut disetting di mail client seperti MS Outlook, kerentanan komputer yang digunakan untuk pada aplikasi Outlook tersebut itu juga sangat mempengaruhi keamanan email yang digunakan juga. Nah, seringnya di kami, tim teknis kami, tim Rumah Web, memang menyarankan untuk seperti yang dibahas oleh Mbak Galih dan Mbak Weni tadi di sesi NCD, memang keamanan dari workstation komputer kalian harus diperhatikan, sangat-sangat harus diperhatikan. Jangan menyepelekan know your workstation lah, intinya seperti itu. Paling sering malware dari komputer pengguna email yang mempengaruhi tindakan spam tersebut. Dan tidak menggunakan software original. Nah, ini nih yang menarik nih. Sekarang menariknya di tahun 2020 ini penggunaan software bajakan di Indonesia menurun tapi tidak signifikan. Tapi yang meningkat adalah penggunaan software bajakan yang di resell lagi dikira original. Jadi kalian pasti pernah lihat di Tokopedia atau seperti itu, banyak yang jual software Adobe Photoshop, CorelDRAW dan lain-lainnya dengan harga yang miring. Itu sebenarnya software crack-crackan yang dijual lagi. Nah, itu yang bisa menyebabkan biasanya software tersebut ditanam backdoor atau ya seperti itu untuk mengambil data-data dari penginstal software tersebut. Nah, sangat sering terjadi dikarenakan penggunaan Microsoft Office yang bajakan atau Windows yang tidak original. Ya, kalian pasti tahu sendiri lah Microsoft Office itu harganya berapa. Paling murah sekitar 700-800 ribu untuk Microsoft Office. Ya paling nggak bisa menggunakan software open source tapi yang terupdate untuk sistem softwarenya. Nah, tidak melakukan update antivirus atau scanning komputer yang berkala. Nah, ini yang kembali lagi yang disinggung dari pihak Mbak Galih dan Mbak Weni dari NCD. Ini yang sering diabaikan oleh pengguna komputer, terutama yang menggunakan Windows. Tidak selalu Windows Defender kalau kalian tahu default antivirus dari Windows itu tidak selalu terupdate ya. Jadi harus diperhatikan kalau memang tidak ingin beli antivirus atau produk dari NCD bisa selalu update sistem
sistem antivirusnya. Nah, ini juga nih yang mempengaruhi. Banyak tim-tim staff-staff IT yang menghandle email-email perusahaan atau email tanda kutip dari pemerintah yang notabene-nya email instansi corporate yang besar tidak mempunyai atau tidak mempunyai kemampuan untuk mencari tahu, kemauan untuk mencari tahu informasi untuk manage sistem email sendiri. Banyak yang menyepelekan, nggak mau tahu, harusnya email saya harus terkirim, harus cepat, dan lain-lainnya, tidak ada spam, dan lain-lainnya. Tapi dalam diri mereka sendiri tidak tidak memiliki kemauan untuk mencari tahu atau melakukan ya sekedar percobaan lah untuk dari sistem email mereka sendiri. Ini yang paling setiap hari kami handle dari di tim teknis rumah web adalah email spam masuk, email spam dari email @nama domain tersebut, tapi orangnya itu nggak sadar kalau emailnya itu melakukan spamming. Jadi emailnya itu kami suspend dan kami beritahukan email Anda menyalahi aturan AUP kami dengan melakukan spamming, terpaksa kami suspend. Nah, untuk pencegahannya kami biasanya menginformasikan dan lain seperti cara-caranya seperti yang disinggung dari Mbak Galih dan Mbak Weni tadi. Seperti itu. Nah, untuk meminimalisir spam dan phishing dari email yang masuk tersebut, masuklah produk ini, Vlogmail tersebut. Nah, Vlogmail yang saya singgung di awal, Vlogmail adalah email premium yang punya segudang fitur untuk menunjang produktivitas serta tentunya keamanan. Dan kalian bisa searching Vlogmail di produk di rumah web, di rumahweb.com/vlogmail ya. Nanti bisa dilihat-lihat paketnya, ada profesional dan premium plan. Nah, tenang saja di sesi ini nanti akan saya demokan juga penggunaan layanannya, basic penggunaan layanannya. Kalian pasti penasaran apa sih Vlogmail? Vlogmail ini menurut saya email premium yang paling underrated ya, yang mungkin kalian paling pilihannya mesti misal ke Google Suite atau misal ke Zimbra atau ke Soho seperti itu. Nah, sekarang kalian tahu produk baru namanya Vlogmail yang mempunyai fitur-fitur yang unik, yang spesial, namun harganya sangat-sangat terjangkau. Seperti itu. Kita next. Seperti fitur-fitur email service lainnya, ya kapasitas email yang ditawarkan itu up to 30 GB. Yang menarik ini UI-nya itu simple, intuitif pokoknya. Kalau kalian pernah menggunakan Slack seperti itu pasti sangat mudah untuk beradaptasi untuk penggunaan email vlog. Dan yang paling spesial menurut saya itu disediakannya aplikasi mobile natif untuk Android dan iOS. Ini aplikasinya sangat stable untuk Android dan iOS ini. Kalian bisa download di Play Store free, tidak ada biaya apapun. Nah, antivirus dan inbound spam protection ini yang disinggung tadi. Vlogmail, sistem Vlogmail secara otomatis melakukan scanning dan melakukan monitoring spam dari email-email yang masuk. Jika memang nanti email Vlogmail kalian melakukan spamming, nanti akan ada pemberitahuan dari support Vlogmailnya. Pokoknya mau dimonitor lah. Intinya kalian tidak perlu khawatir. Video call atau conference up to 50 partisipan. Nah, ini yang paling bisa bermanfaat ya untuk pengelolaan tim seperti itu. Kalau kalian mempunyai tim kecil dari misal freelancer dan lain-lainnya seperti itu, bisa dimanfaatkan. Ini mungkin yang paling banyak fitur partisipannya. Mungkin Zoho atau Zimbra atau lainnya itu nggak nyampe 50 partisipan untuk video call-nya. Kalau saya salah bisa dikoreksi nanti di chatting. Jadi ini biasa call screen-nya untuk kolaborasi. Nah, untuk fitur spesial Vlogmail dari sisi internalnya itu melakukan schedule send. Ini seperti yang di Google Suite, namun schedule send-nya ini
paling mudah untuk di settingnya. Tampilannya tidak seribet tampilan Google Suite. Follow up reminder ini menarik. Follow up reminder ini untuk mengingatkan kita untuk memfollow up kembali email yang kita kirim. Misal ini biasanya bisa dimanfaatkan untuk job seeker seperti itu yang mengirimkan email ke HRD untuk lamaran kerja. Karena nggak dibalas-balas, nanti bisa di follow up remindernya ini memunculkan, misal kalian ingin memfollow up 3 hari ke depan, nanti akan muncul notifikasi ke kita untuk follow up email tersebut yang kita kirimkan ke HRD atau ke rekan-rekan yang kita kirimkan ke emailnya. Multi account akses ini biasa untuk digunakan untuk penggunaan akses emailnya untuk multi account akses. Email composer ini biasanya untuk template penyusunan email. Jadi bisa formattingnya, paragraf, font, dan lainnya bisa diatur dengan sedemikian rupa dalam editor emailnya. Dan kontak import ini bagusnya adalah dari Vlogmail bisa melakukan import otomatis dari address to-nya. Kalau di Google Suite mungkin kita harus masuk ke setting dulu dan import kontak dahulu. Kalau di ini bisa langsung import Gmail atau CSV formatnya. Seperti itu. Nah, technical specialty dari Vlogmail adalah nanti kalau kalian membeli atau menggunakan layanan Vlogmail dari rumah web, kalian otomatis akan mendapatkan support 24 jam 7 hari support. Pokoknya kalau ada kendala bisa kami bantu dengan secepat mungkin lah. Pemantauan reputasi seperti spam, blok email dan sebagainya. Nanti jika memang nanti reputasi email kalian poor, jadi biasanya kalau poor seperti itu email yang Anda kirimkan akan bouncing, jadi ditolak. Nanti bisa kami lakukan pemeriksaan ditolaknya itu lognya seperti apa dan cara penanganannya nanti akan kami bantu prosesnya seperti itu. Kalau memang free support migrasi email, ini untuk misal kalian mempunyai email cPanel di webmail seperti itu, dan ingin pindah ke layanan Vlogmail, bisa kami bantu migrasikan gratis. Dan yang tidak lupa adalah knowledge base atau tutorial-tutorial penggunaan Vlogmail yang selalu terupdate. Seperti itu, next. Nah, sekarang waktunya untuk demo. Jadi saya jelaskan terlebih dahulu, setiap Anda purchase atau pembelian Vlogmail, nanti di awal akan kami bantu settingkan DNS untuk pengarahan domain Anda ke Vlogmail tersebut. Kalau belum punya domain berarti wajib beli domain dahulu ya. Ada beberapa pelanggan yang tidak punya domain tapi langsung beli Vlogmail. Ya, karena tidak tahu kalau beli Vlogmail itu belum termasuk domainnya. Nah, jadi kalau di order di rumah web nanti ada pemilihan domainnya juga kalau memang ingin mempunyai domain untuk Vlogmail tersebut. Jadi nanti setelah order aktif akan kami bantu setting DNS-nya untuk mengarahkan domain tersebut, mail servernya mengarah ke Vlogmail. Nah, oke, kita lanjut. Ini adalah alamat webmail dari web browser dari Vlogmail tersebut. Kita klik saja. Nah, kelihatan ya screen saya. Nah, ini adalah halaman utamanya. Halaman utamanya ini untuk dari akunnya ya. Jadi di sini ada preference, ini detail akun kalian, akun webmailnya. Jadi kalau kalian mendapatkan membeli Vlogmail, nanti akan ini gimana nih nanti akan mendapatkan dua interface. Interface pertama adalah untuk admin, untuk pengelolaan sistem emailnya dari admin, dan keduanya untuk penggunaan end user seperti ini. Jadi tinggal akses webmail ini, web Vlogmail, nanti login, nanti tampilannya seperti ini. Dan dimaksud thread tampilannya seperti apa, nanti seperti ini, ada ya simple ya tampilannya, jadi intuitif sekali, sangat simple, peletakan fitur-fiturnya juga
bagus, tepat. Dan ini yang menarik nih. Ini jika kalian ada fitur mata, ini adalah untuk tracking email. Jadi misalnya kalian mengirimkan email dan ingin dilihat penerima emailnya tersebut sudah baca atau belum email kalian, nanti bisa kelihatan nih seperti ini. Ada notifikasinya. Sebentar saya lihat. Nah, ini ada notifikasinya seperti ini. Nah, contohnya saya mengirimkan ke email beni@rumahweb.co.id, terus saya buka emailnya dibuka oleh resipiennya, nanti akan ada notifikasi seperti ini. Nah, jadi kalian ini juga bisa jadi parameter untuk follow up email kalian. Misal kalian ingin memfollow up emailnya sudah dibaca tapi kok nggak dibalas sih, gitu bisa saja. Untuk basic interface-nya seperti ini. Nah, ini kalendernya menarik nih. Nah, ini kalendernya simple ya, kalendernya nggak kayak kalender dari Google Suite yang terlalu banyak fitur yang ditampilkan. Bisa kalian ingin membuat meeting atau reference, tinggal pilih saja tanggalnya. Ini tinggal di advance option kalau ingin lebih lebih banyak. Ini tinggal di add video meeting aja. Nanti akan muncul videonya, nanti bisa kalian share atau kalian guest-nya bisa dicari. Bisa dicari guest-nya seperti itu. Nanti tinggal di create event. Otomatis seperti itu. Aku discard aja. Dan ini kan halaman untuk end user. Sebentar, mungkin ada yang kelewat. Ini ada scheduled ini adalah ya yang tadi di schedule pengiriman emailnya. Misal email ini akan kalian kirimkan kapan, 3 hari lagi atau seminggu lagi, bisa di setting dari sini. Misal tanggal berapa, jam berapa bisa di schedule langsung dari sini. Tampilannya juga simple, nggak terlalu ribet. Seperti itu. Ini terus menu-menu sistemnya seperti ini ya, preference-nya. Ada import kontak, bisa lewat sini, buat signature, dan lainnya bisa lewat sini, setting forwarding, vacation responder, misalnya Anda ambil cuti dan ingin menggunakan email responder untuk menginformasikan kalau kalian masih dalam off kantor atau off work, itu bisa dinotifikasi dan disetting dari sini, bodinya bisa disetting dari sini. Oke, dan ini adalah tampilan untuk kontrol panelnya dari admin aksesnya. Sebentar, ada lama. Nah, ini tampilannya seperti ini. Setiap Anda membeli Vlogmail, nanti berapa akun yang Anda beli, nanti bisa Anda create akunnya dari sini, nanti akan ada statusnya dari statusnya aktif, usage quota. Nah, yang menarik, Anda bisa langsung kalau mau ingin setting download mobile app-nya bisa langsung download dari Play Store, nanti bisa langsung disetting, atau mungkin Anda mau setting di email klien aplikasi lainnya seperti Thunderbird, seperti itu bisa langsung disetting, nanti konfigurasinya bisa dilihat di sini. Outgoing servernya, incoming, port, dan lain-lainnya. Email, internal forwarding, cache email ini untuk menangkap email-email yang bouncing, nanti bisa masuk ke sini untuk dilihat kenapa bisa seperti itu. Nah, ini DNS verification-nya untuk melihat status DNS-nya mengarah atau tidak, verified atau tidak untuk email record-nya. Kalau kalian bukan orang teknis yang tidak mengerti sistemnya, nanti bisa kami bantu semua untuk settingnya. Seperti itu. Nanti tinggal, nah dengan layanan Vlogmail ini sangat-sangat simple penggunaannya, dan dengan harga terjangkau bisa mempunyai layanan email premium untuk manage tim kalian. Conclusion, kesimpulannya, Vlogmail mengedepankan kemudahan penggunaan dan keamanan, terutama transparansi dan kemudahan handling spam. Jadi nanti kalau memang email kalian terkendala, email Vlogmail kalian terkendala, nanti akan kami bantu follow up ke support Vlognya, nanti akan kami pantau atau kami moderasi komunikasinya. Jadi kalau memang kalian tidak tahu apa yang diinformasikan dari pihak support Vlogmail-nya, bisa kami bantu translatekan atau kami berikan pengertian apa yang dibutuhkan.
seperti itu. Support udah pasti dengan harga yang sangat terjangkau, pasti menggunakan layanan, bisa mendapatkan layanan email profesional dengan fitur-fitur yang sangat lengkap. Seperti itu, dan terima kasih. Mungkin seperti itu saja untuk sesi dari saya. Bisa kalau memang ada, sorry ini linknya malah warnanya biru, nanti bisa langsung hubungi info@rumahweb.com untuk mengetahui detail spesifikasi dan biayanya, dan bisa review saja di rumahweb.com untuk detail paket-paket yang ada di yang kami sediakan. Seperti itu, Mas Yosi. Terima kasih. Oke, terima Maaf kasih. kalau kepanjangan. Nggak apa-apa, Pak. Informasinya sangat dibutuhkan untuk kita semua di sini kok. Oke, sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab, dan sudah banyak yang pertanyaan yang sudah masuk ke kita. Tapi ini sudah ada pertanyaan-pertanyaan sudah kita pilih. Jadi untuk Mbak Gali, Mbak Weni, dan juga Pak Beni bisa mempersiapkan diri ya. Oke, pertanyaan pertama. Oh ya, dan untuk pertanyaan-pertanyaan yang terpilih, selamat ya karena mendapatkan voucher GoPay ya. Untuk pertanyaan pertama ini dari Ramlan Tux ya. Dia bertanya, seberapa secure VL2 jika digunakan dalam sistem firewall data center e-government? Untuk Mbak dari Naga Cyber? Oke, mungkin saya bisa membantu untuk menjawab sedikit ya. Untuk VL2 seberapa amankah? Jadi kalau dibandingin dengan VPN ya, pasti lebih aman daripada VPN gratis tadi yang tadi sudah kita singgung. Apalagi dengan VPN yang settingannya tadi hanya dikonfigurasikan dengan dan dibiarkan pada konfigurasi default gitu. Jadi karena penggunaan VL2 ini nanti akan disetting hanya beberapa pengguna saja yang akan disetujui oleh klien. Jadi klien nanti boleh request. Jadi siapa saja yang dapat mengakses ke IP tersebut. Jadi kita akan istilahnya lebih fleksibel lah untuk klien ingin berapa IP saja yang dapat mengakses server misalnya. Nanti kita akan bisa coba untuk konfigurasikan. Jadi dengan catatan juga ya PC yang sudah terinstall VL2 tadi itu juga sudah terinstall software pengamanan. Jadi karena pengamanan itu kan tidak hanya satu lapis tapi berlapis-lapis. Nah di sini semakin banyak lapisannya itu semakin susah seseorang itu bisa menembus gitu. Jadi seberapa amankah itu juga tergantung nanti untuk settingannya, lalu tergantung juga pada PC yang terinstall oleh VL2-nya, nanti bisa kita bahas lah, misalnya memang benar ingin menggunakan, kita bisa kasih beberapa saran untuk hardening juga, karena memang security pada endpoint itu memang paling rawan ya kalau memang tidak diamankan secara betul, begitu. Oke, dari Mbak Gali, apa ada tambahan Mbak Gali? Saya setuju dengan Kak Weni sih kalau soal itu gitu. Gitu Mas, mungkin bisa ke pertanyaan selanjutnya. Commute Mas Yosi. Sorry. Oke, sudah ya. Pertanyaan selanjutnya adalah dari Muhammad Fajar. Ini dia bertanya, apakah menggunakan VPN bisa menjamin data aman? Apakah semua penyedia VPN aman dari keretasan data? Untuk keamanan akun pribadi atau kantor, kriteria sandi yang baik dan sulit diretas tapi mudah diingat. Ini dari Naga Cyber, bisa menjawab? Oke, jadi untuk pertanyaan menggunakan VPN itu menjamin data kita aman ya, atau apakah semua penyedia VPN ini aman dari perusahaan data? Jadi jawabannya ini belum tentu ya. Tapi namanya keamanan itu kan berlapis-lapis nih, dan VPN ini adalah salah satu ya lapisan yang bisa digunakan gitu. Jadi belum tentu bisa, karena untuk peretas juga mungkin mereka juga mempunyai banyak celah juga yang sebenarnya kita juga harus amankan juga. Jadi belum tentu
penyedia VPN bahkan yang berbayar itu aman gitu. Dan untuk password yang ideal tuh gimana sih? Jadi password itu berbentuk kalimat ya, ada huruf besar kecil juga dan angka dalam kalimat tersebut. Misalnya nih kalau susah untuk panjang mungkin ada sebuah kejadian atau kenangan yang diingat, misalnya tanggal 5 November naik Gunung Merbabu setinggi misalnya 5.700, misalnya seperti itu. Jadi yang panjang tapi kita pernah mengalaminya gitu, dan ada besar kecilnya, mungkin ada karakternya juga gitu. Terus juga jangan lupa gunakan MFA ya, atau multi-factor authentication, itu buat semua sosial media dan itu penting banget. Jadi nanti kalau misalnya ada peretas juga mau login di akun kita kan pasti butuh persetujuan dulu gitu ya. Nah itu juga harus banget diaktifkan gitu, entah Instagram, entah Facebook dan lainnya. Dan mungkin bisa pakai email khusus ya untuk kantor dan pribadi gitu. Jadi bisa dibedakan mana benar-benar email kantor, mana email pribadi, atau mungkin email yang memang untuk misalnya belanja dan sebagainya gitu. Jadi biar lebih aman. Seperti itu Mas Yosi. Oke. Next, ada pertanyaan ketiga. Ini kita untuk Bapak Beni ya. Untuk Bapak Beni, pertanyaan. Oke, sip. Untuk Bapak Beni ini ada pertanyaan dari Mbak Anissa Rizky. Dia bertanya, Mas, kenapa app Android-nya saat di-download tersangkut di 82-85% ya? Ya. Itu, wah, kalau seperti itu dicek dulu koneksi internetnya, Mbak. Biasanya kalau pakai VPN, mohon maaf, VPN default atau koneksinya kurang stabil, seperti itu bisa nyangkut. Nggak hanya aplikasi mobile Vlogmail aja atau Titan aja, download aplikasi lainnya. Kalau misal jam HP Anda tidak cocok, terus regional tempat dari lokasi HP Anda tidak cocok, itu bisa mempengaruhi status download aplikasi tersebut. Mungkin bisa dicoba lagi, paket datanya dimatiin, dihidupin lagi, terus dicek setting jamnya dan lain-lainnya, tidak ada VPN default yang aktif, nanti bisa dicoba lagi. Seperti itu. Oke, next untuk pertanyaan selanjutnya untuk Pak Beni juga nih Pak Beni. Ini dari Eka Aditya Irnawan, dia bertanya, apakah selain perbaiki data dapat meminimalisir kehilangan data? Jika data sudah terlanjur dicuri, apa yang harus dilakukan agar tidak terjadi pencurian data kembali selain melakukan penyewaan cloud untuk sebuah perusahaan, Pak? Ini pertanyaan untuk Pak Beni ya. Ya, sudah saya sampaikan ke Pak Beni ya. Mungkin saya harus segelombang dulu dengan tentang perbaikan data yang dimaksudkan seperti apa. Kalau memang Anda mempunyai layanan cloud seperti misal Anda menyewa service dari AWS atau Alibaba Cloud seperti itu, kalau memang Anda mengalami pencurian data, laporkan dulu ke pihak Alibaba atau AWS-nya agar ditelusuri itu kendalanya dari mana, apakah memang kendalanya dari sistem cloud-nya, misal dari AWS atau dari Dropbox atau dari Google Suite atau dari Alibaba Cloud dan lain-lainnya. Nanti yang penting dilaporkan terlebih dahulu ke support-nya, nanti agar mereka bisa menginformasikan atau menentukan langkah selanjutnya yang bisa dilakukan oleh end user. Seperti itu. Kalau mayoritas yang saya alami atau yang kami handle alami seperti itu, banyak pengguna hosting rumah web atau pengguna website yang di-hosting di rumah web itu datanya kehack seperti itu atau dirusak. Nah, itu kami bisa bantu tuh, kami track terlebih dahulu itu masuknya dari mana, masuk hackingnya seperti malware-nya itu dari mana, nanti akan kami informasikan cara antisipasinya seperti apa, cara perbaikannya seperti apa. Dan saya saya ulangi kembali yang ditanyakan oleh ke Mbak Galih dan Mbak Weni, memang nggak ada sistem keamanan yang sempurna. Jadi kembali ke kesadaran diri masing-masing untuk paling tidak mau untuk mencari informasi lah, sedikit-sedikit berlatih untuk melakukan pengetesan, pengujian, untuk melakukan pengamanan sistem yang Anda gunakan sendiri seperti itu. Paling nggak bermanfaat untuk diri sendiri. Setelah itu bisa diajarkan untuk orang-orang
di terdekat seperti itu untuk meminimalisir tingkat penerobosan data atau pencurian data. Mungkin seperti itu dari saya. Oke, terima kasih. Semoga sudah menjawab ya. Ini sekarang saya balik lagi ke Mbak Gali dan juga Mbak Weni ya. Ini pertanyaan dari Jonathan Raditya. Dia bertanya, apakah mekanisme VL2 justru lebih rawan apabila perangkat menjalankan sistem yang sudah lawas? Bagaimana VL2 bisa memastikan kehandalan dan keunggulan di atas VPN dan kecepatannya bagaimana? Tuh, langsung 3 pertanyaan, Mbak. Oke, terima kasih buat pertanyaannya. Saya coba jawab ya. Saya bantu jawab di sini. Tadi pertanyaannya ada 3 ya. Mungkin bisa di satu-satu Mas mungkin. Pertanyaan pertama, apakah mekanisme VL2 justru lebih rawan apabila perangkat menjalankan sistem yang sudah lawas? Oke. Kalau pertanyaannya yang ini untuk aman atau tidaknya tadi ya, kembali saya tadi sudah mention juga untuk keamanan endpoint itu memang yang utama ya, karena memang dia bisa menjadi initial access seseorang itu masuk ke suatu jaringan. Jadi masuk ke memanfaatkan vulnerability yang ada pada endpoint kita atau misalnya perangkat kita atau sistem ya, yang memang sudah tidak pernah diupdate, itu kan vulnerability yang ada di dalamnya pun juga tidak diperbaiki begitu. Jadi sangat disarankan sebelum menggunakan VL2 ini atau tidak hanya VL2 lah, kalau ingin menggunakan VPN pun juga harus pastikan bahwa si endpoint sendiri itu sudah update dan memang sudah bersih. Jadi menggunakan VL2 maupun VPN itu memang harus dibarengi dengan sistem keamanan pendukung, misalnya endpoint security itu tadi, begitu. Lalu pertanyaan selanjutnya, Mas, tadi? Oke, pertanyaan selanjutnya ini adalah bagaimana VL2 bisa memastikan kehandalan dan keunggulan di atas VPN? Nah, kalau memastikan ini mungkin bisa dibuktikan langsung, Pak. Jadi mungkin bisa coba menggunakan VL2 sendiri, karena memang beberapa, saya tidak bisa menyebutkan, namun beberapa memang sudah menggunakannya dan membuktikan bahwa memang, tadi juga saya dengar ada kecepatan juga, di situ memang penggunaannya, data yang ditransfer dari satu komputer ke komputer lain itu memang lebih cepat karena tadi yang sudah saya jelaskan itu tidak diteruskan dulu ke sebuah server, namun langsung ya dari komputer 1 ke komputer 2, gitu, begitu. Jika memang masalahnya untuk memastikan itu kan harus dicoba ya, kita harus mencoba dulu untuk memastikan bahwa ini tuh bagus atau tidaknya, atau cepat atau tidaknya. Jadi kita kalau dari kata orang lain kan biasanya memang agak, "Oh ya?" gitu kan, masih tetap penasaran. Namun untuk membuktikannya mungkin bisa saja dicoba dahulu, Pak, untuk pelindungan ini, VL2 ini sudah ada di paket layanan kita dari mulai yang profesional. Jadi itu sistemnya adalah subscribe per bulan, jadi bulanan gitu. Mungkin bisa mencoba 1 bulan atau 2 bulan dahulu. Begitu sih, Mas. Oke. Sekarang saya akan kembali kepada Pak Beni ya, kepada Pak Beni. Ini pertanyaannya dari Eka Aditya Ernawan, Pak. Dia bertanya, apakah selain perbaiki data dapat ini sudah. Wait, sorry. Oh, nih dari Reka Gustiawan, apakah masih terdapat kekurangan di dalam vlog mail tersebut, Pak? Begini, setiap sistem atau setiap provider service pasti punya kekurangan masing-masing ya. Misal Vlogmail itu belum lengkap fiturnya, seperti belum mempunyai misal kayak Drive, penyimpanan Google Drive seperti itu di Vlogmail belum ada. Misal kayak Google Suite, misal kayak Docs, Spreadsheet seperti itu yang di Google Suite sudah lengkap, di Vlogmail belum ada. Namun menariknya dari Vlogmail ini, kalian bisa langsung request fitur dari sistem dari halaman web Vlogmail yang Anda gunakan.
Seperti itu. Jadi Anda bisa menulis, misal Anda membutuhkan apa. Vlogmail ini sangat memperhatikan kritik atau permintaan dari pelanggan. Jadi setiap misal 3 bulan sekali atau 6 bulan sekali itu akan ada rilis sistem baru untuk melengkapi fitur-fitur atau celah-celah keamanan yang dikomplain atau dikritik dari pelanggan. Jadi ada kalian bisa langsung kirim email atau kirim tiket seperti itu. Misal ingin membutuhkan fitur apa seperti itu, nanti bisa dilaporkan ke pihak Vlogmail-nya langsung seperti itu. Ini Vlogmail ini memang layanan yang down to earth ya. Jadi memang dekat dengan kita, belum perusahaan atau corporate yang besar seperti Google atau seperti AWS seperti itu yang mempunyai prosedur dan SOP untuk melakukan pengecekan fitur dan lain-lainnya. Jadi kembali lagi untuk menjawab pertanyaan tadi, apakah ada kelemahan? Pasti masih ada, tapi paling tidak Vlogmail memberikan komitmen untuk selalu melakukan update fitur untuk mendekatkan pelanggan lebih banyak seperti itu. Oke Pak, sekarang pertanyaan untuk Bapak yang pertanyaan keempat ini dari Abu Afifah. Untuk Vlogmail kapasitas pengiriman satu hari berapa email? Apakah bisa 2.500 email dalam satu kali kirim? Wah, ini mau dipakai email marketing ya pasti. Nah, email Vlogmail sendiri itu tidak difokuskan atau tidak main concern-nya itu bukan untuk email marketing. Biasanya email marketing ini untuk email, ya biasalah Anda punya e-commerce seperti itu, ingin melakukan email marketing untuk menawarkan produk ke email pelanggan. Jawabannya tidak sampai 2.500. Batasan email yang dari Vlogmail tersebut itu adalah 100 email per jam dalam 1 jam. Seperti itu. Jadi kalau Anda memiliki 10 seat seperti itu, nanti akan jadi emailnya 1.000 email dalam 1 jam. Seperti itu. Jadi tidak bisa digunakan langsung dalam satu waktu melakukan book email ya. Book email itu langsung 2.500 seperti itu tidak bisa. Nanti email Anda akan terdeteksi melakukan spamming dan akan diblok. Biasanya seperti akan disuspend, akan disuspend. Nanti akan ada pemberitahuannya kenapa suspendnya, nanti akan diinformasikan lognya seperti apa agar bisa ditanggulangi atau diperiksa oleh pemilik email seperti itu. Oke, terima kasih Pak. Dan ini sekarang ada pertanyaan nih cukup panjang Pak. Jadi buat saya ya. Iya, buat Pak Benny nih. Oke. Buat Pak Benny lagi. Ya, ini dari Teddy Ken. Pak Benny, selain PC atau device yang menjadi sumber masalah adalah mail server seperti Zimbra, yang banyak digunakan perusahaan sangat rentan sekali terkena atau jebol karena spamming. Pengaturan max out atau jam yang ideal berapa Pak Benny? Itu pertanyaan pertama Pak. Karena maksimal max out ya. Karena maksimal kirim per jam cukup efektif untuk membatasi secara awal mail server mengirim mass email karena phishing, karena jika dari segi keamanan seperti spam filter, seperti spam cop, spam house, SOAP, WPBL sudah diterapkan, tetap saja ada terindikasi terkena phishing. Terima kasih. Itu dari Teddy Ken. Oke, saya jawab pertama dulu. Berapa limitasi max yang dimaksud pasti max outgoing email ya. Jadi maksimal pengiriman email yang kita kirimkan ke email keluar. Nah, itu saya kalau dari sisi saya sendiri itu tergantung jumlah staff atau jumlah pengguna email dalam perusahaan atau company yang penanya tadi gunakan. Misal seperti itu. Kalau memang batasan max outgoing dari pihak dari penyedia service emailnya, misal Zimbra atau Zoho dan lain-lainnya itu menginformasikan misal 1.000 email per hari, ya paling tidak diatur kurang dari itu, seperti itu. Kalau dari rumah web sendiri kasusnya paling banyak itu seperti ini. Mereka menggunakan email nama domain yang disetting di cPanel, disetting di email klien seperti Outlook yang ada di komputer pelanggan.
di komputer pengguna email tersebut. Tapi pengguna email tersebut itu tidak sabar, orangnya itu tidak sabar, selalu tidak sabar untuk menerima email maksud saya. Jadi kalau tidak ada email sepersekian detik seperti itu, mereka langsung melakukan get atau refresh klik di Outlook-nya seperti itu agar melakukan sync berkali-kali untuk emailnya. Nah, itu yang bisa menyebabkan email Anda juga keblok, jaringan Anda keblok dari sisi server firewall hosting, terutama dari rumah web. Nanti bisa kami periksa kalau kendalanya seperti itu, Anda melakukan hit request sync Outlook berkali-kali, nanti bisa kami rilis. Nah, kalau max outgoing sendiri, kalau ke pelanggan kami itu memang susah untuk didetermine ya. Itu memang tergantung dari limitasi pengguna emailnya juga. Jadi kalau memang intensitasnya tidak besar, ini yang bisa menentukan mungkin yang mengelola email atau tim IT-nya sendiri. Dan yang paling penting mengetahui detail limitasi dari email dari penyedia layanan email yang digunakan seperti Zimbra atau Google Suite dan lain-lainnya seperti itu. Dan yang kedua tadi, untuk meningkatkan keamanan walaupun udah disetting sedemikian rupa ya, masih ada kendala phishing seperti itu ya. Itu mungkin itu sering juga terjadi di pelanggan rumah web. Paling tidak kalau ada kasus email Anda atau mail server Anda keblok seperti Spamhaus atau Barracuda dan lain-lainnya, kalau dari rumah web akan kami bantu pemeriksaan dan kami bantu proses rilisnya. Seperti itu. Mungkin kalau memang kalian menggunakan support dari Zimbra atau menggunakan layanan dari Zimbra atau dari Soho, bisa request bantuan dari mereka untuk dilakukan pemeriksaan. Seperti itu. Mungkin paling dasar itu kembali dari sistem penggunaan email itu sendiri, intensitasnya seperti apa, bisa dioptimalkan sendiri. Seperti itu mungkin. Oke, terima kasih Pak buat jawabannya. Sekarang ini ada slot untuk 2 penanya terakhir nih ya. Untuk 2 penanya terakhir untuk Naga Cyber Defense, untuk Mbak Gali dan juga Mbak Weni ya. Ini pertanyaan dari Hendy Novandrio. Dia bertanya, kalau sudah menggunakan firewall dan VPN menggunakan bawaan firewall-nya, apakah masih membutuhkan VL2 kembali? Silakan Mbak Gali atau Mbak Weni. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Jika sudah menggunakan firewall dan VPN built-in di firewall-nya ya tadi ya, apakah masih perlu menggunakan VL2? Nah, di sini tadi kembali ke pengaturan default ya. Misalnya di VPN built-in di VPN yang sudah ada pada bawaan firewall-nya tadi, apakah memang sudah dikonfigurasikan sedemikian rupa agar memang lebih aman saat koneksi dari satu jaringan ke jaringan lain, atau misalkan bisa untuk misalnya ada fitur setting akses user, itu juga mungkin bisa lebih dibatasi. Kalau ingin menggunakan VL2 pun sebenarnya juga bisa. Jadi mungkin kalau VPN yang built-in firewall tadi bisa nonaktifkan dan ingin mencoba menggunakan VL2 pun sebenarnya memungkinkan sekali. Jadi misalnya memang tertarik, bisa untuk dicoba saja Pak, karena memang VL2 ini kita sudah buktikan memang kecepatannya dari data transfer ke jaringan satu ke jaringan lain itu memang lebih cepat daripada penggunaan VPN biasa, karena memang tidak didirect tadi, gitu. Begitu Mas Yusi. Oke, dan yang terakhir dari Mas Ardito. Ya, Mas Ardito dia bertanya, VL2 enkripsinya menggunakan sertifikat yang dipasang end-to-end, apakah hardware dan software based? Ini untuk Mbak Weni dan juga Mbak Gali ya. Oke, thank you buat pertanyaannya. Kalau untuk enkripsinya, maaf kita tidak bisa memberikan informasi ini kepada pelanggan atau mungkin calon pelanggan kita. Mungkin untuk
Mungkin untuk pelanggan kita bisa ya, karena nanti ada tanda tangan hitam di atas putih, jadi memang tidak sudah ada perjanjian untuk tidak memberikan bocoran data atau pembocoran cara kerja atau enkripsinya yang ada pada VL2 ini. Jadi untuk saat ini kita mohon maaf kita belum bisa menyampaikan atau menjawab pertanyaan yang enkripsi ini, karena memang kita antisipasi aja sih untuk kedepannya, siapa tahu ada yang menyalahgunakan gitu, Mas. Itu sih. Terima kasih. Oke, terima kasih dan juga saya ucapkan selamat untuk 10 penanya ya yang sudah terpilih, itu Mas Ardito, Mas Hendy Novandrio, Reka Gustiawan, Eka Aditya, Anissa Rizky, Abu Afifah, Ramlan Tux, Muhammad Fajar, dan juga Jonathan Raditya. Sehabis ini nanti dari panitia akan menghubungi Mas dan Mbak yang untuk proses pengiriman voucher GoPay-nya ya. Dan sekarang sesi Q&A sudah selesai. Sekarang kita akan bagi-bagi hadiah nih, ya. Kita akan bagi-bagi hadiah, yaitu yang pertama adalah ada 5 MTD, ya. Ada 5 Mobile Threat Defense yang akan dibagikan. Dan caranya adalah, kalau teman-teman semua mengikuti webinar ini dari awal sampai akhir, tadi itu sempat dibahas tentang NCD dan juga MTD nih. Nih, yang bisa menjawab ya, yang bisa menjawab cepat dan juga yang benar itu itulah pemenangnya ya. Pertanyaan pertama bisa langsung ya, untuk teman-teman bisa langsung standby di room chatnya ya. Pertanyaan pertama, sebutkan 3 layanan dari NCD. Boleh langsung diketik? Ya, boleh langsung diketik di room chat jawabannya. Saya. Kalau bisa saya juga mau jawab nih. Oke, sudah? Sudah, dapat 1. Ini dari Jonathan Raditya. Selamat, kami ucapkan selamat ya. Jawabannya adalah Essential Professional Data and Data Loss Protection. Selamat, nanti kita akan hubungi, dari tim panitia akan menghubungi untuk proses pengiriman MTD-nya ya. Pertanyaan kedua, tenang, masih ada 4 MTD lagi ya. Pertanyaan kedua, apa layanan jaringan virtual NCD? Boleh langsung dijawab. Apa layanan jaringan virtual NCD? Dan yang menjawab pertama adalah, oh, sudah ada. Yang menjawab pertama dan benar adalah Kluwung Group ya. Jawabannya adalah VL2 ya. Jadi layanan jaringan virtual NCD adalah VL2. Pertanyaan ketiga, sebutkan 3 jenis phishing. Bos, bisa langsung diketik sekarang jawabannya. Sebutkan 3 jenis phishing. Tadi sudah sempat dibahas di materi pertama ya. Di materi pertama tadi sudah sempat dibahas. Yo, masih ditunggu, masih ditunggu. Kita menunggu jawaban yang cepat dan tepat ya. Sebutkan 3 jenis phishing. Oke? Dicoba, kita masih tunggu. Kita masih tunggu.
Kita masih tunggu ya. Sebutkan 3 jenis phishing. Kita based on apa yang dijabarkan oleh pemateri nih. Ada dari Mbak Weni dan juga Mbak Galia. Tadi di PPT-nya udah ada tulisannya. Oh, sudah dapat nih. Pemenang ketiga adalah Hendy Novantri. Ya. Oke, sekarang pertanyaan keempat. Pertanyaan keempat, LV itu termasuk dalam paket NCD yang mana? Langsung aja dijawab nih. LV itu termasuk dalam paket NCD yang mana? Langsung kejawab nih. Ada atas nama Dilian Bremana Putra. Selamat ya. Dan yang terakhir ini ada pertanyaan terakhir nih ya. Pertanyaan terakhir. Jadi seluruh peserta, seluruh teman-teman langsung persiapkan ya. Sebutkan 2 kelebihan menggunakan layanan VL. Sebutkan 2 kelebihan menggunakan layanan VL. Kita masih menunggu jawaban yang benar, cepat dan benar ya. Kita masih menunggu. Bisa saya lihat teman-teman saya yang ada di sini. Pemenang terakhir adalah Muhammad Wichdan. Wichdan, selamat ya, selamat ya. Itu 5 MTD sudah kita bagi-bagikan. Nanti dari teman-teman Naga Cyber akan mengirimkan email ya kepada kelima pemenangnya. Nanti emailnya nanti dari tim panitia akan mengirimkan juga ke Naga Cyber. Dan ini dia gongnya nih. Ini gongnya nih. Boleh langsung di share screen wheel of name-nya. Ini yang akan kita bagikan adalah smartwatch, Amazfit GTS smartwatch ya. Jadi ini adalah peserta yang sudah join di webinar hari ini ya. Berdoalah semoga teman-teman dapat ya. Dan berdoa semoga nama saya juga ada di dalam. Kalau dia Oke, sekarang untuk nama yang keluar di wheel of name ini, apabila sudah keluar, nanti langsung ketik ke room chat ya. Kalau ada langsung ketik hadir di room chat supaya kita tahu apakah masih ada di webinar hari ini atau tidak. Dalam hitungan ketiga, kalau tidak ada chat yang masuk, kita anggap hangus. Ya. Jangan di rename namanya loh ya. Nggak di rename. Nggak kelihatan. Nanti saya akan membantu bacakan ya. Ini ada yang bertanya. Oke. Sekarang saya hitung ya. 1, 2, 3. Dan pemenangnya adalah Juniardi Hartanto. Apakah Juniardi Hartanto ada? Kita tunggu dalam hitungan 1, 2, 3. Oke, kita anggap hangus ya. Oke, kita akan putar lagi sekali nih. Jadi teman-teman harus standby di room chat ya. Nanti kalau saya sebut namanya langsung ketik aja di
Oh, Ada ada. orangnya, Mas. Oh, ada orangnya. orangnya. Sorry. Ada orangnya. Ada orangnya ya. Oke, nanti selamat kepada Mas Juniardi Hartanto. Mas Juniardi Hartanto ya. Selamat Mas Juniardi sudah mendapatkan Amazfit GTS Smartwatch dan semoga semua yang hadiah yang kita bagikan semuanya berguna untuk teman-teman semua dan informasi yang dibagikan dari Naga Cyber dan juga Rumah Web berguna juga untuk teman-teman di webinar hari ini. Dan kali ini kita sudah di penghujung acara, nanti kita akan mengirimkan untuk seluruh pemenang, nanti kita akan mengirimkan email untuk hadiah-hadiahnya dan juga untuk seluruh peserta minggu depan kita akan mengirimkan sertifikat untuk webinar hari ini ya. Untuk webinar hari ini minggu depan kita akan mengirimkan sertifikatnya. Itu saja informasi yang ingin kita sampaikan. Apakah dari Naga Cyber dan Rumah Web ada informasi tambahan? Mungkin dari saya udah cukup. Kalau memang ada pertanyaan terkait produk dan lain-lainnya bisa langsung hubungi rumahweb.com atau di info@rumahweb.com saja. Seperti itu. Terima kasih sudah meluangkan waktu ya teman-teman sekalian di malam yang cerah ini. Sangat cerah Pak. Mbak dari Naga Cyber apa ada tambahan? Ya, terima kasih juga buat teman-teman yang bergabung, juga para staff, juga dari Rumah Web, semuanya terima kasih. Dan untuk tadi ya, terkait juga ada pertanyaan tentang produk, teman-teman langsung bisa ngunjungin langsung websitenya. Di situ juga udah ada kontak kita juga, udah ada sosial media kita juga. Jadi teman-teman bisa mampir ke nagaicyberdefense.net langsung, terus di searching gitu. Terima kasih buat semua yang sudah hadir. Oke, terima kasih dan saya ucapkan selamat kepada seluruh pemenang hadiah-hadiah hari ini dan kami ucapkan dari seluruh panitia ucapkan mohon maaf kalau ada kesalahan dan kita akan ketemu lagi di webinar selanjutnya dan nanti kita akan informasikan lebih lanjut ya. Terima kasih, selamat malam. Share screen.